Boleh nggak Kang sebutin 5 komik terbaik? Gerejinga itu bagus. Gerejinga ya? Nah, ya. Aku makanya, jadi malam ini tuh harusnya Sweta Kartika itu datang yang bikin komik Gerejinga, tapi Swetanya ke Jogja. Padahal aku tuh Stunda bener. iya, Saya emang samanya Sweta. padahal kalau Sweta datang, gue udah mau request, pengen nongol di situ. Oke, jadi itu Gerejinga terus apa lagi? Benny Mitchell tadi bagus. Benny Mitchell. Padahal sebenarnya saya nggak suka, tapi itu ada markanya sendiri. Oh iya. Ini berasal dari itu. Terus si Juki bagus juga. Dia juga punya market sendiri. Dia kan horror. Iya. Terus yang kedua juga tadi romance. Iya. Ada sendiri lah. Terus komik saya bagus. Iya. Kali bareng pasti keren banget. Iya. Bagus. Bagus, emang keren sih. Emang keren, emang. Aku habis ini nyari kok. Iya, langsung kita cari. Kalau menurut Kang Roni gimana? Si komik Indonesia. Iya. Jadi dari sepanjang perjalanan ini akhirnya saya bisa melihat ada itu tuh permasalahan selalu muncul ya. Jadi intinya sebenarnya ada disebutnya looks, ada disebutnya konteks. Jadi komik Indonesia itu mau dilihat secara looksnya atau secara konteksnya. Menurut saya komik Indonesia itu yang konteksnya Indonesia, looksnya boleh apapun. Kenapa Benny Mitchell bisa dianggap mewakili komik Indonesia? Karena konteksnya sangat Indonesia. Jadi kalaupun gayanya Amerika, kalau ceritanya Indonesia itu Kalau konteksnya, kalau yang dipermasalahkan adalah banjir Cikapundung, walaupun gayanya Marvel juga, itu kan secara konteks itu sangat Indonesia. Jadi ada antara dia visualisasi dengan konteks, jadi kalau menurut saya lebih melihat di arah konteksnya. Kenapa bisa jadi sangat Indonesia? Kenapa beberapa komik-komik atau komik-komik strip di koran itu sangat Indonesia? Karena konteksnya itu benar-benar sangat Indonesia banget mungkinnya. Jadi berbeda kalau walaupun gambarnya pakai batik segala macam, kalau konteksnya itu adalah masih kebangetan ya. Cerita tentang intrik-intrik di Wall Street, itu kan secara konteks bukan. Oke. Rifki, tapi aku mau bagi-bagi kritis dulu. Ini boleh. Soalnya banyak banget nih kritisnya. Kita kasih pertanyaan dulu aja kali ya. Oke. Ya. Oke, pertanyaan buat teman-teman langsung dapat JNC Cookies. Gampang banget, sebutkan salah satu komik karyanya mereka. Salah satu aja. Salah satu komik karya mereka. Salah Ada yang satu. tahu? Gak tahu atau keluar dari tadi nyimak apaan kok. Ayo nih kue. Ini nih yang bikin komik-komik jantan nih. Kalau komik jantan ini, komik bosnya. Ini aja nih, akang-akang yang sudah cukup berumur tapi antusias. Aduh, komik jantan. Ini saya ambil respect sekali kan mengalah. Abang baca komik? Oh, atau komik kan saya juga. Oh, komik kan? Komik apa kan? Roy Barong. Salah, kurang tepat. Oh, kalau depan. Nah, itu kan. Salah, kasih tahu dibisikin aja, bisikin. Ray Barong yang benar. Coba ulangi kan. Komik apa? Roy Barong. Iya, Anda mendapatkan 1 buah janji. Selamat ya. Bukan Ya, Roy, oke. kan Sky. Ayo, ada lagi. Kita Oh, mau ada lagi. Sebentar ya. Ada Kang. lagi yang mau nyebutin komik karya mereka. Tanggung jawab kita adalah menghabiskan freebies. Iya, saya harus bertanggung jawab ngabisin freebies. Jangan bilang komik jantan lagi ya. Ada lagi yang tahu komik tadi CAB yang bikin komik sampai 50 biji? Ganti ini. Apa? Bukan salah satu karya komik lokal selain dari mereka ya. Oh, apa Karya aja? komik lokal. Komik lokal yang kalian tahu? Ya tadi, kecuali komik jantan. Kecuali komik jantan ya. Ayo apa ayo. Ayo sini maju ke depan, jangan teriak. Ayo, maju. Akhirnya kamu maju juga, nak. Lalu sama jaket sama mata nggak berani maju. Nama. Nama saya Isan. Pembaca komik Illustrator atau apa? Sekarang lagi bikin komik sih, tapi belum beres. Nah, sharing dulu.
Komiknya apa? Komik apa? Karena komiknya belum dibikin jadi nggak ada yang bisa desainin juga. Oh, ya udah, langsung aja jawabannya. Oh, komiknya kalau yang cabe itu tuh dengan Al, The Rain sama Garudaya. Nah, kalau komik lokal itu tuh si Juki, Gay dan Jingga, ya dan sebagainya. Ya benar, oke. Tapi aku tuh ngomongin komik ya, langsung kepikiran satu hal. Apa tuh? Ya saingannya banyak kok, terutama dari yang import gitu. Komik Jepang. Iya. Wah. Jepang tuh udah pasti Jepang mendominasi. sama Amerika tuh terutama ya. Gimana menurut kalian? Menyikapinya. Ya, kalau belajar dari komik-komik yang Indonesia yang bestseller, itu mereka buat di konteks yang sangat Indonesia. Jadi mereka benar-benar apa yang mereka angkat tuh yang saya bilang tadi related sama Indonesia, dan mereka bisa menang di situ. Mereka bisa bersaing di situ. Kayak sekarang kita punya komik bestsellernya komik horor. Nah itu juga gara-gara setannya tuh setan Indonesia. Jadi ya selama itu bisa related sama pembaca, itu biasanya punya nilai daya saing yang kuat. Jadi tips utamanya adalah bikinlah konteksnya yang related dengan Keseharian orang Indonesia. komunitas kita ya. Tapi target pembacanya. Jadi kalau target pembacanya orang yang suka galau, yang kurang umum, ya bikinlah kayak Crazy gitu ya. Itu membuktikan langsung market orang yang galau itu banyak banget ya berarti. Jadi, Karena galau adalah komoditas. dan itu kan kontekstual. Iya. Jadi bikin lagi tuh. Jadi kalau yang suka lagi heboh tentang politik, 2014 prediksinya adalah hal-hal berbau politik akan naik daun dan bisa jadi bestseller karena 2014 tahunnya pesta demokrasi, pemilu. Nah, harusnya biasanya itu naik. Atau waktu kalau nanti ada Piala Dunia, bikinlah yang agak mirip ke bola. Oke, jadi tips berikutnya adalah bikin sesuai occasion. Ya benar. Oke, kalau Valentine ya bikinlah komik Valentine. Thank you. Peluang untuk membuat komik galau sepertinya masih ya. Iya masih. Itu Buku aja juga masih. Buku aja banyak bestseller yang masih main di area sana. Main di area galau ya. Area galau atau mungkin area religius. Oh iya. Sekarang kan juga mulai ya. Mulai Komik-komik religius. Asal Husna. Kalau menurut Kang Zaki gimana? Iya benar sih. Emang harus baca marketnya dan emang ada tema-tema khusus yang laku banget. Yang misalnya tadi romance kayak itu, juga itu pasti laku. Terus humor. Yang satu lagi aksi. Kalau Jayana itu aksi bagus banget. Kalau Mas Is sih gak ragu saya, pasti bagus. Kalau Ray Barong Wah, sendiri, isi itu udah ini. kalau Ray Barong sendiri marketnya sih? Itu buat yang anak-anak yang pengen yang suka rusuh lah. Kalau anak-anak rusuh pasti seneng banget baca itu. Oh iya. Berarti sampai marketnya bisa sedetail itu ya. Anak-anak rusuh pun punya wadah komiknya gitu loh. Itu lebih asik ya. Jadi tipsnya untuk bersaing dengan komik-komik impor. Sama seperti yang kata Mas Ren tadi, yang penting konten lokalnya aja. Apa yang kamu kuasai, ya itu yang kamu keluarin. Ditampilkan komiknya ya. Misalnya kalau di luar nggak mungkin bisa bikin kayak gitu. Oke. Kita yang tahu. Iya benar-benar karena orang luar nggak tahu. Dan juga mungkin yang menarik adalah komik adaptasi. Oh iya. Itu juga kayaknya bisa kepikirannya berarti dia bisa mendompleng dari kesuksesan. Nah, iya itu kayak The Raid itu gimana tuh Kang Jadi ceritanya? otomatis nge-boom, komiknya juga otomatis ke Iya, itu gimana? ketarik penjualan. Kalau dari itu emang waktu itu saya yang ketemu sama Gareth. Ya kalau itu siapa ya? Gareth Evans sutradara. Oh kayak gitu, ya ampun, oke. Gak kirain ngomongin siapa. Jadi satu saat saya ketemu sama Gareth sama Mas Toro itu produsernya. Karena waktu itu kan Perantau Film masih PH Indie, belum sebesar ini Perantau Film waktu itu. Jadi Mana itu The Raid ya? Itu The Raid. Lihatin dong kayak. Terus mau apa? Jadi waktu itu butuh. Jadi kalau mereka kan setelah rilis film itu
harus datang ke studio ya, ke bioskop-bioskop untuk biasanya kita bikin kalau itu tuh nonton bareng segala macam. Nah ada masalah para artis-artis itu kalau datang itu mereka cuma minta tantangan doang, nggak ada satu hal yang dibawa. Nah kemudian kita berpikir kita harus bikin sesuatu yang kalau mereka datang ada sesuatu yang mereka bawa sebagai memorabilia. Dan bikinlah untuk kita bikinlah Great waktu itu. Jadi di situ mulai. Nah akhirnya setiap kita pergi nonton bareng, nonton sama fans-fansnya Merantau Film waktu itu, ya mereka bawa itu sebagai memorabilia dan tanda tangan sama para cast.